Tahun 2024 telah menjadi tahun yang penuh dinamika bagi pasar keuangan global, tak terkecuali pasar saham Indonesia. Seperti apa performa aset keuangan di sepanjang tahun 2024 dan proyeksi di 2025? Kita akan bahas singkat dalam perjalanan pasar keuangan RI 2024 diselimuti awan gelap. Kita akan awali dari indeks harga saham gabungan. Seperti yang kita ketahui bersama, perdagangan di Bursa Efek Indonesia ditutup tanggal 30 Desember kemarin. IHSG ditutup di level 7.079,9 dengan kenaikan 0,62%. Padahal sejak dibuka kemarin hingga pembukaan sesi 2, IHSG masih diliputi aksi jual. Namun di tengah sesi terakhir terjadi pembalikan arah, bursa berhasil ditutup menguat dan menambah lagi catatan sejarah penutupan tahun berada di teritori positif. Kalau melihat pergerakan IHSG selama 20 tahun terakhir, ini kita lihat ya memang cukup fluktuatif, tapi menanjak cukup signifikan. Tapi kalau dibandingkan dengan bursa S&P 500 di Amerika Serikat, performa IHSG sangat jauh tertinggal. Kita lihat IHSG performanya di sini, sedangkan S&P 500 ini melonjak dan melesat bahkan jauh sekali dari IHSG. Memang banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kapitalisasi pasar yang memang berbeda jauh. Bursa emerging market seperti IHSG sangat rawan terpengaruh keluarnya dana asing dari dalam negeri. Ada beberapa faktor yang dinilai sangat mempengaruhi pergerakan bursa domestik di tahun ini. Pertama, kebijakan moneter. Perubahan suku bunga Bank Indonesia dan juga The Fed dinilai memberikan daya tarik investasi baik untuk investor lokal ataupun global untuk kembali masuk ke dalam negeri. Berikutnya, faktor geopolitik. Konflik global, perang dagang, dan ketidakpastian politik ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Berikutnya juga harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas seperti minyak dan juga batu bara sangat menentukan kinerja emiten di sektor tersebut. Dan juga faktor dampak pandemi. Efek lanjutan pandemi COVID-19 ini masih mempengaruhi perekonomian dan juga perilaku konsumen. Terakhir, transformasi digital. Adopsi teknologi digital yang semakin masif dinilai banyak pihak memberikan perspektif baru dalam berinvestasi. Lalu bagaimana dengan aset fixed income? Kita akan cek slide berikutnya. Penjualan surat berharga negara atau SBN retail sepanjang 2024 ini mencapai 148,36 triliun rupiah dan berhasil menjaring hingga 450.191 investor baru. Meskipun nilai penjualan hanya naik tipis dibandingkan dengan 2023 yang senilai 147,4 triliun rupiah, namun cukup positif di tengah gejolak pasar modal sepanjang 2024. Kita akan lihat seperti apa performa SBN menarik investor di sepanjang tahun. Kita lihat untuk ORI 25 ini bisa mendatangkan investor baru hingga 22.582 investor. Demikian juga dengan SR, ST012, SBR 013 sampai dengan SBN retail yang terakhir ST013 ini yang berhasil meraih 17.391 investor baru. Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau ICBI ini naik 0,15%. Kalau kita lihat pada bulan November ini di pasar obligasi begitu ya, ini memang terlihat ada kenaikan 4,95% ke level 393,14 dengan yield SBN rata-rata naik 8,41 basis point dan secara year to date naik 26,34 basis point per 29 November 2024. Investor asing tercatat net sell di pasar SBN hingga 13,07 triliun rupiah pada bulan November, namun masih net buy hingga 30,44 triliun rupiah secara year to date. Di pasar obligasi korporasi, investor asing mencatatkan net buy hingga 0,22 triliun rupiah di bulan November dan net sell sebesar 2,45 triliun rupiah secara year to date. Sepanjang tahun 2024, realisasi penjualan SBN retail menunjukkan pertumbuhan meskipun di tengah tantangan pasar. Realisasi penjualan SBN retail 2024 sebesar 148,51 triliun rupiah yang mengalami peningkatan signifikan hingga 297,7% dibandingkan dengan 5 tahun lalu yang hanya 49,89 triliun rupiah. Serta peningkatan jumlah investor termasuk investor baru sebanyak 122.769 investor di tahun 2024 dibandingkan 76.315 investor baru di tahun 2019. Ini menandakan semakin baiknya literasi keuangan masyarakat dan mencerminkan efektivitas program literasi dan upaya pemerintah dalam memastikan aksesibilitas instrumen investasi yang aman dan menarik. Secara keseluruhan, tren positif ini menggarisbawahi peran strategis SBN Retail sebagai instrumen penting dalam memperluas basis investor dan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Lalu bagaimana pengaruhnya pada rupiah? Kita akan cek slide berikutnya. Berbeda dengan SBN yang kita lihat masih bertumbuh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2024 ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Fluktuasi ini bahkan terjadi sejak
awal tahun. Kita bisa lihat ya di kurvanya ini sangat fluktuatif sekali. Bahkan pada 2 Januari 2024, kalau berdasarkan data perdagangan, rupiah ini sempat melemah 0,39% ke posisi 15.459 per dolar AS. Pergerakan tertinggi rupiah tercatat pada 29 Januari 2024 yang melemah sebesar 0,03% ke level 15.830 rupiah per 1 dolar AS. Melemahnya rupiah di Januari 2024 disebabkan memanasnya situasi di Timur Tengah, membaiknya data perekonomian di Amerika Serikat hingga sentimen pemangkasan suku bunga The Fed. Kemudian pada Februari 2024 ini rupiah masih lanjut melemah. Kita lihat ya grafisnya ini masih menurun di Februari. Dan waktu itu berada di level 15.500-an. Begitu juga pada bulan Maret rupiah melemah ke 15.884. Ini kita lihat ya, ini bulan Maret ya, ini masih berada di range 15 ribuan begitu ya. Dan pada bulan April ini sempat menyentuh level 16.270 per dolar Amerika Serikat. Melemahnya rupiah karena solidnya data perekonomian Amerika Serikat seperti indeks manufaktur di kawasan Philadelphia dan juga data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Penguatan dolar AS juga didorong waktu itu oleh konflik di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Lalu kita akan langsung pindah ke Agustus 2024 di mana nilai tukar rupiah ini mulai tercatat jinak. Rupiah yang sebelumnya bisa mencapai level 16 ribuan per dolar Amerika Serikat sudah kembali menguat ke level 15.329 per dolar AS pada 26 Agustus 2024. Perkasanya mata uang Indonesia waktu itu didorong oleh kepastian dari The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya pada pertemuan September 2024. Hal itu dipastikan oleh Gubernur Bank Sentral AS di bulan Agustus setelah melihat data inflasi di negara tersebut. Kemudian pada bulan September 2024 ini kita lihat nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 15.092 rupiah per 1 dolar AS. Pada bulan itu sentimen rupiah dipengaruhi oleh keputusan The Fed yang akhirnya benar-benar memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis point hingga juga ada serangan Israel ke Lebanon. Begitu juga pada bulan Oktober dan juga November nilai tukar rupiah waktu itu masih ada di range 15 ribuan. Lalu pada November sentimen pergerakan rupiah itu mayoritas juga didorong oleh pemilihan Presiden Amerika Serikat hingga hasil pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC. Lalu pada bulan Desember ini nilai tukar rupiah kembali lagi ke atas 16 ribuan per dolar AS. Tercatat pada 20 Desember 2024 atau jelang Natal rupiah itu sempat ke 16.309 per dolar AS. Sedangkan di hari ini yang merupakan hari terakhir tahun 2024 nilai tukar rupiah saat ini sudah di 16.130 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Padahal kita lihat kemarin ini cukup menguat begitu ya, tapi ternyata tidak terlalu banyak memberikan perubahan terhadap rupiah. Tidak sampai di bawah 16.000 akhirnya di akhir tahun 2024 ini. Lalu bagaimana dengan proyeksi di tahun 2025 untuk aset-aset keuangan kita? Kita akan cek slide berikutnya. Kita awali dari IHSG ya. Kalau berdasarkan berbagai analisis, IHSG diproyeksikan akan bergerak dalam rentang 7.800 hingga 8.500 pada akhir tahun 2025. Beberapa analis bahkan lebih optimistis memproyeksikan IHSG ini bisa menembus level 8.150. Tapi kalau kita belajar dari tahun ini, mungkin saja ekspektasi analis meleset. Karena dengan progres IHSG di pertengahan tahun 2024 kemarin, banyak yang berekspektasi bursa domestik ini bisa menyentuh 8.000 di akhir tahun. Tapi ternyata masih sangat struggle untuk tetap bertahan di 7 ribuan kemarin begitu ya, bahkan miris sekali sampai bisa 6.900 begitu. Untungnya bisa berhasil tutup di 7 ribuan di sesi kedua kemarin. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan di tahun depan. Yang pertama adalah kinerja ekonomi global, lalu kebijakan moneter, harga komoditas, dan juga satu lagi jangan lupa kembalinya Donald Trump dengan perspektif proteksionismenya yang berpotensi akan mengubah tatanan perdagangan global. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini diperkirakan akan bergerak di kisaran 15.500 hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat. Faktor pengaruhnya masih kuat dari kebijakan moneter tetap saja dan juga data neraca pembayaran dalam negeri, harga komoditas dan juga penguatan indeks dolar yang nantinya akan dipengaruhi oleh banyak kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Rupiah juga diprediksi akan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik dan juga aliran modal asing yang diproyeksi akan kembali ke dalam negeri.
Lalu kita lihat dari pasar fixed income atau SBN, kupon dari surat berharga negara atau SBN retail ini juga diperkirakan mengalami penurunan di tahun 2025 mendatang. Namun kupon masih akan tetap menarik karena penurunannya cenderung kaku begitu ya. Dan Kepala Divisi Riset Pevindo Suhendarto juga memproyeksi rata-rata kupon SBN retail di tahun depan ini berkisar antara 5,7 hingga 6%. Meski ini juga tergantung dari tenor yang Anda pilih sebagai investor. Nah, proyeksi tersebut didasarkan pada spread yang wajar antara kupon SBN dengan yield 10 tahun yang juga merupakan benchmark di pasar keuangan. Dari proyeksi-proyeksi ini investor bisa menimbang seperti apa arah pengambilan keputusan di tahun depan. Tapi banyak ekonom yang memproyeksi tahun depan ini masih akan menjadi tahun yang menantang untuk aset keuangan. Sebagai investor bijak kita harus tetap waspada ya dan juga bersiap atas fluktuasi yang mungkin saja terjadi. Namun apapun instrumen investasi pilihan Anda adalah lebih baik daripada tidak berinvestasi.